Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa saham-saham dari sektor finance, bank-bank secondliner. Yang pertama ada BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, ke-8 PNLF, ke-9 PNBN, dan terakhir PANLIN. Langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang ditutup di harga 710 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, untuk BJTM sepertinya mulai bagus, mulai konsolidasi untuk mendekati bagi dividen tahun depan yang 4 bulan lagi. Ya, sepertinya sih pelan-pelan naik ke atas dan bisa jadi bottom. Area 680 yang masih seperti yang waktu itu, ini area demand dan dia mantul. Jadi konfirmasinya 740 resistennya ini tembus, ini sinyal dia akan mencoba uptrend. Ini kan dia sudah mematahkan trend downtrend tapi lagi konsolidasi. Kelihatannya konsolidasinya untuk naik. Nih MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, percat di atas juga meningkat. Kalau dilihat dari candle bulanan, biar kita lihat seperti apa pergerakan bulan ini. Kalau dilihat candle bearish engulfing tapi dia membentuk ekor ya. Konfirmasinya memang tadi 740. Kalau dilihat dari candle mingguannya doji setelah dia membentuk candle bullish engulfing. Ya ini cukup bagus ya untuk BJTM, cuma lambat gerak. Kalau Bapak Ibu mau cari potensi untuk capital gain-nya nanti saat dia bagi dividen, kan biasanya dia setahun itu nutup dividen sebelumnya. Jadi ada potensi upset ke sekitaran 820 ya dividennya tahun lalu, sekitar 12% atau 13% nih. Lebih malah ya, 15% tuh dari harga sekarang kalau berminat. Ya kalau mau pertimbangkan stop loss kalau jebol 680. Seperti itu aja ya. Bisa untuk BJTM. Langsung saja ke saham kedua. Ada BJBR yang ditutup di harga 1345 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, belum dibuka juga, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BJBR lagi berjuang untuk naik. Kalau dilihat kondisi seperti ini, nih masih berada di area demand-nya, tarik aja ke bawah ya. Kasih toleransi aja sampai 1335. Nih bisa juga ya, ini kan ditarik, ini area demand. Dan BJBR nih tunggu dia tembus 1400-nya tuh baru menarik, baru bisa sinyal mencoba uptrend. Tembusannya kalau dilihat dari candle weekly-nya seperti apa, doji juga volume lumayan meningkat 3 minggu ya, naik terus sedikit-sedikit naik dan memang harus rebound ya, dan jangan turun dari area konfirmasinya sekalian 1300 saja. Pokoknya jebol 1300 nih tinggalin aja dia. Berarti dia kembali membentuk lower high di time frame mingguan dan jebol dan pola descending triangle dan arahnya turun lebih dalam. Itu kuncinya untuk BJBR ya. Mending Bapak Ibu stop loss dulu aja kalau dia jebol 1300. Kalau dilihat dari candle bulanannya biasa aja nih. Hammer juga ya. Ya ada rejection di bawah. Tinggal nunggu ini tembus 1400. Kalau tembus minggu depan sih sinyal bagus tuh untuk BJBR. Ya bisa mencoba uptrend juga ya. Tapi menurut saya sih belum saatnya uptrend ya. Paling ya kalau rebound tembus 1400 tuh montok 1440 ini aja area atas nih, dan turun lagi konsol dulu sambil nunggu laporan keuangan mungkin baru tembus ya BJBR, dan jangan turun dari 1300. Seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRIS yang ditutup di harga 1290 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing belum dibuka juga, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRIS sudah di area pucuk, dan apakah ini menarik? Apakah bisa dia kembali rebound kondisi seperti ini? Hati-hati menurut saya, takutnya karena ini udah 4 kali dia mencoba menembus EMA 20, EMA 60 nya garis hitam ini gagal. Bisa jadi loh ya, nih kita pakai supportnya ya 1300 ini. Ini gagal terus kan ditembus area ini. Takutnya dia tiba-tiba ada bantingan di bawah turun. Sampai sini mungkin 1230 atau sampai 1200 ya. Kedalaman kalau ke 1000 ini aja tarik aja ya. Pokoknya dia turun dari 1185 tuh tinggalin aja dulu. Nah takutnya ada buangan ya. Tuh, karena dia ini gagal menembus, memang terus membentuk higher low. Tinggal nunggu Senin ya. Lebih baik wait and see aja dulu kalau kondisi candle 3 seperti ini. Ini bisa jadi nantinya malah koreksi ya. Jadi menurut saya tunggu BRIS nih di 1300. Kalau ditutup 1300, Bapak Ibu nekat buy on break ya itu bisa. Risknya kecil, paling mentok 3%. Pokoknya kalau buy on break 1300, 1310 dia turun lagi, tutup di bawah EMA 20-nya. EMA 60-nya ini udah tinggalin ya. Jadi lebih baik kondisi seperti ini catnya tunggu buy on break aja atau tunggu sekalian di bawah. Siapa tahu dia ada bantingan ya. Biasanya kalau kondisi seperti ini tiba-tiba dibanting turun tajam
Nah, itu tunggu aja di bawah 1230 sampai 1200 nih. Mulai dari EMA 20-nya ini garis biru sampai 1200 jebol itu ya udah tinggalin. Seperti itu ya. Kalau beli di harga sekarang nih harga-harga tanggung, jauh dari supportnya. Jadi seperti itu. Untuk Breeze, kalau dilihat dari candle mingguannya bagus, volume juga bagus. Cuman candle hariannya yang kurang bagus ya, takutnya ada merah tuh. Dia mencoba koreksi dulu baru naik lagi kan bisa seperti itu. Kalau dilihat candle bulanannya bagus, ada candle hammer ekor panjang dan memang mantul dari 1200 akhirnya Breeze ya. Dan naik nih sampai 1290 ya, dari 1200 lumayan juga ya naikkan Breeze. Dengan kondisi seperti ini ya wait and see aja dulu lah ya. Harga-harga tanggung nih di tengah-tengah nih untuk Breeze. Jadi seperti itu aja untuk Breeze. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 404, menguat tipis 0,49%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semarinya, Agro ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro juga saya ada beli di area 440 dan cut loss. Karena gagal bertahan di atas itu ya. Karena jebol, sempat profit 2%, 3%, tapi saya nggak TP. Karena memang target saya swing. Upsetnya sekitar 5-10%, ternyata gagal. Ya udah cut aja ya, dan dia jebol turun lebih dalam. Dengan kondisi seperti ini ya, level psikologis 400 semestinya dijaga, dan memang dia menjaga ya. 400 sempat mantul tadi ke 420, lumayan tuh. Kalau beli kemarin di 400 bisa profit taking 4%, 5% hari ini ya. Cuman saya nggak perhatikan karena punya saham yang lain yang lebih berpotensi ya. Jadi untuk Agro kondisi seperti ini ya bisa jadi ada peluang untuk rebound, tapi karena kenaikannya ini terbatas. Coba kalau dilihat dari candle weekly-nya, ini ada buangan besar. Apakah ini buangan untuk dia tarikan naik? Kondisi seperti ini ya konfirmasinya minggu depan. Kalau candle bulanannya koreksinya volume kecil, dan ini di ya takutnya sih bisa ke 380 360 itu dulu. Tapi udah berapa bulan nih dia merah ya. Ya semoga aja nih momentumnya Januari hijau. Ini kan udah 2 kali koreksi, volumenya makin kecil. Siapa tahu candle hijau nih. Dan kuncinya jangan turun dari 400. Itu aja ya. Untuk Agro bisa diperhatikan nih kalau yang belum cut loss ya. Tapi kalau menurut saya kalau jebol 400 tuh udah makin turun dalam. Jadi kalau memang market makernya mau mempertahankan, Agro minggu depan ditarik naik. Minimal 440 disentuh. Atau kalau bisa tutup di atas 440 itu menarik untuk Agro. Minggu depan. Minggu pertama Januari. Siapa tahu ada Januari efek. Jadi ada potensi upside sekitar 8-9%. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk Agro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 102, menguat 2%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Seminggu ini juga terus net buy. Kalau di broker sebenarnya BBKP masih ada distribusi oleh SA. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BBKP ini udah mulai konsolidasi dan volumenya besar. Cuman ya itu ya, konsolidasi seperti ini bisa jadi buangan. Cuman ini di bottom. Kita lihat aja bottomnya nih terjadi lagi nggak yang waktu di 130. Saya itu kemarin kena juga di 130 nih. Sempat beli dan cut loss sekitar 2% apa 3%. Ini saya beli lagi nih di 102 nih ya. Saya pasang 3 harga, 102, 101, 100 tuh. Dapat semua dan average sekarang di 101 ya. Target saya 115, 120 minggu depan kalau ada Januari efek ya. Atau minimal nih 115 ya. Target saya sih 115 nih dulu aja. Resisten semenjak Desember awal nih. Ada peluang lah ya, karena volume meningkat nih. Semoga aja ada tarikan lumayan ya kalau dikasih 15% minggu depan. Tapi ini disclaimer on ya, dan saya akan stop loss jebol 99, 98, 97 saya stop loss. Sekitar 4-5% mendingan saya stop loss aja, nggak masalah ya. Kalau dilihat candle weekly-nya doji lagi, nah ini saya tuh nggak suka kalau udah doji 2 kali kayak gini. Itu antara dia tuh bener mau naik apa sengaja mancing retail masuk dulu nanti diguyur ya. Kalau dilihat volume koreksinya bulan kemarin itu kecil aja ya, sama aja. Sepertinya 100 level psikologis yang semestinya ada membentuk pantulan. Pantulannya itu bisa tinggi loh ya kalau memang market bagus. Kuncinya market harus bagus. Bisa jadi pantulannya tuh 120, bisa sampai 150 juga tarikannya sebelum dia turun lebih dalam. Semoga aja seperti itu skenarionya untuk BBKP. Jadi seperti itu aja untuk BBKP. Ini bisa juga kalau Bapak Ibu belum punya, tapi ini disclaimer on ya. 97, 98
depan 96 tuh stop loss aja area itu. Saya akan stop loss di area itu. Ya, tapi disclaimer on bukan ajakan untuk membeli maupun menjual. Keputusan jual beli kembali ke tangan masing-masing. Seperti itu untuk BBKP. Semoga aja rebound minggu depan ya karena volume mulai meningkat. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BNGA yang ditutup di harga 1185 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal semuanya, BNGA hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, untuk BNGA kondisi seperti ini masih konsolidasi, masih di range yang saya buat ya, belum kemana-mana ya, belum menarik nih, cuman ya mungkin bisa jadi ada rebound ya. Kalaupun mau beli ya, misalnya dia ternyata turun, ini kan dia mulai konsolidasinya di area atasnya EMA 20, EMA 60 bawah. Ya belum EMA 60 ini tinggalin aja, udah seperti itu aja. Teknik saya biasanya dulu kayak gitu ya. Kalau nggak bisa lihat bid offer, nggak bisa lihat chart, bisa pakai support resisten EMA 20, EMA 60 nih aja. Tapi ya harus dicocok-cocokin juga dengan support resisten klasiknya yang sering disentuh harganya ya. Ya menurut saya 1160 nih bisa jadi support. Tinggalin aja kalau dijebol itu. Untuk BNGA jadi seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup di harga 63, terkoreksi 1,56%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau di broker semuanya, PNBS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PNBS, waduh jelek ya. Kondisi seperti ini sih bisa ada buangannya. Ini selesai momentumnya. Terlalu dalam dia membuat swing low-nya. Kalau swing low-nya, semestinya swing low-nya itu ya di 78 nih. Naik lagi. Dan kelihatan kan dia gagal nembus nih pola pattern flag ya. Nih Bapak Ibu bisa perhatikan. Nih arahnya bisa ke 5860 lagi. Ya ini udah turun dalam kan, konfirmasi nih gagal menembus beberapa hari dan jebol support 76. Ya udah melorot dia ke bawah. Seperti itu aja teknik kan. Apalagi nanti kalau tahun depan di Januari mulai diaktifkan, mulai dibuka ARB simetris, ARB-nya kalau big cap bisa ke 15%. Kalau saham-saham second liner atau market cap tengah bisa 25%. Kalau market cap kecil, saham-saham gorengan bisa 35%. Itu harus disiplin stop loss. Kalau enggak, waduh bisa makin lama ya. Bisa cepet pensiun tuh. Kalau trading di saham-saham gorengan harus disiplin stop loss. Tapi kalau menurut saya sih nggak masalah kalau sudah disiplin stop loss ya. Nggak ada ngaruhnya, malah banyak kesempatan. Kalau ARB simetris tuh nanti dibuka, itu kesempatan lebih banyak. Bisa lebih cepet dapat profit. Jadi seperti itu ya. Untuk PNBS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup di harga 358 menguat 2,87%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Tapi kalau diakumulasi selama seminggu itu asing net buy PNLF. Kalau dibuka semuanya PNLF ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, PNLF ada akumulasi yaitu dulunya support juga 350. Cuman ya sudah downtrend ya. Kalaupun naik menurut saya loh ya, naik-naik terbatas. Belum saatnya dia mencoba uptrend. Apalagi yang beli di pucuk nih ya, udah turun hampir 40% atau 30% nih. 50% malah. Susah untuk naik ya. Itulah pentingnya disiplin stop loss. Kalau Bapak Ibu nggak mau pakai stop loss, pilih Big Bang aja atau Telkom, ASII. Itu bisa kalau untuk yang nggak pakai stop loss ya. Nggak usah mikirin profit berapa, yang penting tabung aja tiap bulan ya. Ya biasanya kenaikan saham-saham Big Bang itu sekitar 10-20% per tahun rata-ratanya ya. Apalagi ditambah dividennya sekitar 2-4%. Ya tergantung sahamnya. Lumayan kan, naik 15% aja setahun. Udah lumayan. Tinggal Bapak Ibu strateginya seperti apa, average down-nya atau cicil beli lagi ya. Misalnya DCA, nabung tiap bulan ya harus punya strategi juga. Gimana caranya? Yaitu bisa dengan melihat chart ya. Atau setiap penurunan berapa, misalnya turunnya 10%, Bapak Ibu average down. Bisa seperti itu ya. Daripada beli saham-saham yang nggak jelas, fundamentalnya juga nggak jelas, yang memang cepat naiknya tapi ya cepat turunnya. Sudah hukumnya, saham cepat naik, cepat turun. Saham lambat naik, ya lambat juga turun. Seperti itu. Ya, itu untuk PNLF. Arahnya kalau kondisi seperti ini, mungkin bisa nutup gap, bisa ya. Ada peluang lah untuk mencoba teknik rebound. Tapi ya itu mentok 400 itu aja udah menurut saya. Atau maksimal 440 lah. Kalau naik 20% terlalu berat ya kondisi seperti ini. Tapi apapun bisa terjadi di market. Ya jebol 350 tinggalin aja untuk PNLF. Ya berarti dia gagal mempertahankan support semenjak Agustus 2022. Ya udah tinggalin seperti itu. Untuk PNLF langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada PNBN yang ditutup di harga 1540 terkoreksi 0,32%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya PNBN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNBN kondisi seperti ini juga downtrend, tapi ini dia di area support 1500 yang semestinya dijaga. Kalau grup Panin ini ada tarikan di awal Januari, ada peluang PNBN ini tarikannya ke 1600 sampai 1650 akan menguji ya, menyentuh EMA 20-nya ini, garis biru ini ada peluang. Tapi ini disclaimer on ya, belum pasti, harus punya trading plan. Stop loss-nya ya sekitar 4%, 5% lah, target profit minimal 5% sampai bisa 11% ya kalau ada technical rebound. Cuman ya ini kita lihat market bagus nggak? Kalau market bagus tembus 7.000 sih bagus. Ada peluang lah gantian sektor ditarik naik. Seperti itu untuk PNBN. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Penin yang ditutup di harga 1245 menguat 0,8%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semuanya Penin ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Penin juga di area support kuatnya dulunya resisten rounding bottomnya sebelum dia rally panjang ke 2200 ya, naik 100% dan sekarang dia di support. Ada peluang technical rebound juga ya. Pertimbangkan stop loss kalau jebol 1200. Targetnya kemana? 1300 sampai 1380 menyentuh EMA 20-nya garis biru ini juga ada peluang. Kalaupun pola dead cat bond ya harusnya mantul dulu dia ke atas sebelum turun lebih dalam. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.